Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita masuk di materi mikrobiologi kelas 11 ya, yang berjudul Salmonella dan uji daya hambat. Ya, pertama di sini ku jelaskan dulu mengenai salmonella. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pertama kita omongin tentang salmonella. Ya, salmonella ini tentu kalian tidak asing ya dengan tipes ya, karena salmonella adalah salah satu penyebab tipes. Ya, salah satu penyebab tipes. Kemudian jenis salmonella yang bisa menyebabkan tipes adalah salmonella typhi. Ya. Oke, lalu kita bahas tentang salmonella itu sendiri. Pertama, dia adalah Enterobacteria gram negatif ya. Enterobacteria ini artinya dia bakteri yang berada dalam pencernaan ya. Entero itu artinya saluran pencernaan ya guys ya. Jadi dia termasuk kategori bakteri yang tumbuhnya itu di saluran pencernaan manusia maupun hewan ya. Terus dia bersifat gram negatif, kemudian dia berbentuk basil atau batang, terus dia tidak membentuk spora, terus dia ukurannya 1-2 mikrometer, terus dia dapat bergerak ya, bergeraknya ini pakai flagel. Kemudian dia bersifat anaerob fakultatif ya. Anaerob fakultatif ini artinya dia bisa hidup dengan oksigen ataupun tanpa oksigen ya. Jadi kalau ada kata-kata fakultatif itu berarti bisa dua-duanya. Lalu dia dapat memfermentasi glukosa. Jadi dia dapat memfermentasi glukosa menghasilkan asam dan gas ya. Gas yang dihasilkan ini biasanya dapat kita amati di tabung Durham ya, dengan adanya gelembung. Kemudian salah satu cirinya dari salmonella adalah yang paling spesifik, yaitu mampu menghasilkan gas H2S ya. Jadi bisa menghasilkan gas H2S. Terus suhu optimumnya 38 derajat Celcius. Jadi dia hidup di suhu ya yang meso ya, alias yang pertengahan di angka 38. Nah, di sini kan akan timbul pertanyaan dong, ya enggak? Ini kan ada gas H2S, ini juga ada gas. Nah, apakah gas yang ada di sini dengan gas H2S ini adalah hal yang sama? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Jadi gas yang dihasilkan dari glukosa itu kemungkinan besar adalah gas CO2 ya guys. Gas CO2 biasa dari molekul glukosa. Tetapi untuk gas H2S ini memang dia adalah dihasilkan dari jalur yang lain. Jadi bukan jalur fermentasi glukosa. Gitu ya. Jadi itu ya, kedua gas ini adalah memiliki sumber yang berbeda. Itu sih ya guys ya. Oke, kita lanjutkan ke skema ujinya. Untuk skema uji salmonella ini, pertama dari sampel di pipet 25 dimasukin ke LB 225 ya. Ini 25 ke 225 itu menggunakan kaidah 1:9 ya guys ya, seperti biasa 1:9. Oke, sampelnya 9-nya itu si 2 ini LB ya, lactose broth ya. Tahap ini disebut sebagai tahap pra-pengkayaan ya guys ya, tahap pra-pengkayaan. Kita lihat di sini fungsi dari tahap pra-pengkayaan, kalian bisa lihat di catatan ya. Nah, di sini pertama, pra-pengkayaan itu gunanya untuk apa sih Kak? Untuk homogenisasi sampel. Jadi supaya apa? Sampelnya homogen. Terus yang kedua, penggunaan LB atau lactose broth itu juga salah satu alasannya untuk memperbanyak bakteri salmonella ya. Jadi karena memang salmonella ini bisa tumbuh dengan baik di LB ya guys, makanya dia dipilih di tahap pra-pengkayaan. Oke, lanjut.
diambil 1 mili ya, dimasukkan ke dalam SCB 10 mili. Ini sebelum diambil 1 mili berarti dia harus diinkubasi dulu ya. Dari prapengkayaan ini diinkubasi dulu di suhu 37 derajat Celcius 24 sampai 48 jam. Lalu diambil 1 mili dimasukkan ke media SCB ya, yaitu selenit sistine broth 10 mili. Ya, selenit sistine brothnya jangan lupa 10 mili dan dia merupakan tahap pengkayaan. Ya, di sini ada catatan untuk tahapan pengkayaan. Kita bisa lihat ya, kalian bisa lihat di sini anak-anak, ini pengkayaan dari segi fungsi yaitu dia menghambat bakteri lain ya selain salmonella. Ya, jadi dia ini menghambat yang lain gitu. Dia hanya menumbuhkan salmonella aja. Ya, yang artinya bahwa media ini bersifat selektif ya. Dan ini SCB ini kepanjangannya tadi sudah aku sebut ya, tulisannya kayak gini, selenit sistine broth ya. Gitu. Nah, jika ada salmonella maka akan membentuk endapan merah bata. Ya di sini ya endapannya, di sini endapan merah bata. Oke, lalu setelah di tahap pengkayaan gitu ya. Nah, setelah di tahap pengkayaan sama kita inkubasi dulu di suhu 37 24 sampai 48 jam. Setelah itu baru diinokulasikan ya, diinokulasikan atau dipindah ya ke media yang baru yaitu media BSA. Ini merupakan tahap isolasi ya. Di sini bisa dikasih keterangannya ya, bisa dibaca. BSA ini mengandung bismut sulfit dan brilliant green. Fungsi dari bismut sulfit dan brilliant green ini untuk menghambat gram positif dan juga bakteri coliform ya, yang artinya intinya kalau ada gram-gram positif ataupun coliform itu dihambat sama si bismut ya, sehingga dia bersifat selektif. Namun selain selektif dia juga bersifat diferensial ya. Jadi BSA ini media yang selektif sekaligus diferensial. Nah, untuk prosesnya ini yaitu berasal dari sulfit ya. Maksudnya sifat diferensial ini dijelaskan dari ini ya, bahwa BSA itu kan mengandung sulfit, bismut sulfit, berarti kan dia mengandung sulfit. Nah, sulfit itu kan SO32- ya, diubah menjadi H2S. Siapa yang mengubah Kak? Atau difermentasi menjadi H2S, siapa yang mengubah? Yaitu si salmonella itu sendiri ya. Salmonella bisa mengubah sulfit jadi H2S ya guys, dimana nanti H2S ini akan bereaksi dengan Fe dan dapat mengendapkan Fe, yaitu H2S ditambah Fe2+ ya menjadi FeS ya, ditambah 2H+ ya. Jadi di sini endapan hitam itu berasal dari sini, endapan hitam ya. Jadi kalau H2S ketemu sama Fe itu udah pasti mengendap ya, warnanya hitam gitu. Yaitu di sini lebih detailnya adalah warnanya coklat kehitaman kilap logam. Coklat kehitaman kilap logam ya. Oke, coklat kehitaman kilap logam. Kemudian lanjut ke dari BSA ini, dia akan dilakukan inkubasi seperti biasa ya sampai 37 derajat Celcius 24 sampai 48 jam. Hasil uji positifnya yaitu ditandai dengan koloni yang berwarna coklat kehitaman kilap logam ya. Alasannya yang tadi ya, karena adanya sulfit yang dapat diubah oleh salmonella menjadi H2S, lalu H2S dapat mengendapkan Fe menjadi endapan hitam ya. Kemudian dari BSA ini diinokulasikan ke media yang baru yaitu Na miring, atau Na ini adalah nutrien agar. Hati-hati ya, bukan natrium agar tapi nutrien agar.
Fungsi dari NA miring yaitu untuk memurnikan bakteri ya setelah dia mengalami perjalanan yang lumayan panjang, jadi supaya lebih murni lagi, tidak terkontaminasi. Jadi pakai NA miring. Kemudian yang kedua, fungsinya sebagai stok kultur uji biokimia ya, stok kultur dari uji biokimia. Memang ini karena habis dari NA miring ini kelanjutannya dia bakal dilakukan uji biokimia ya anak-anak ya, uji biokimia ya. Tapi sebelum uji biokimia tentunya NA miringnya ini ya diinkubasi dulu ya, suhunya sama, jamnya juga sama. Nah ini jadi NA miring yang telah keluar dari inkubator ya. Kita lanjut ke perlakuan selanjutnya, yaitu uji biokimianya ini nanti akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu SCA, kemudian TSIA, kemudian VIP dan juga MR ya. Nah untuk untuk SCA ya, SCA ini memiliki kepanjangan Simon Citrat Agar ya, Simon Citrat Agar, tulisannya seperti ini, Simon Citrat Agar ya guys. Lalu dia berfungsi untuk menentukan apakah suatu bakteri itu dapat menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon gitu ya. Jadi apakah dia bisa menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Kemudian ternyata pada saat diuji ya, salmonella ini ternyata mampu gitu ya, dia mampu menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Jadi dia akan memiliki nilai uji positif, yaitu warna biru ya. Nah warna biru ini didasarkan atau didapatkan dari SCA ini memiliki indikator. Maksudku di dalam media SCA itu ada indikatornya. Jadi sudah include indikator gitu ya guys ya. Indikatornya adalah BTB. Ya, BTB, indikator Brom Thymol Blue ya, yang mana nanti warnanya akan berubah jadi biru ya. Kenapa biru? Karena bersifat basa. Ya. Gitu. Jadi ketika bersifat basa nanti warnanya jadi biru. Basanya dapat dari mana Kak? Dapat dari fermentasi. Dapat dari penggunaan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Ya. Itulah kenapa dia bersifat basa. Ya. Seharusnya ini ada ya guys, mungkin kayak mekanismenya, cuman nggak ku jelaskan. Aku belum nyari sampai sana banget, jadi bisa coba kalian cari ya ini. Tapi kayaknya kalau di ujian sih nggak sampai segitunya. Untuk pengetahuan aja ya, misalnya penasaran kenapa bisa bersifat basa pada uji sitrat gitu. Oke. Lalu yang kedua adalah TSIA. TSIA ini adalah triple sugar iron agar. Ya, triple sugar iron agar. Ini berfungsi, ada dua hasil uji ya, yakni agar miringnya warnanya merah, agar tegaknya warnanya kuning. Jadi menghafalnya miring merah ya, miring itu merah, tegak itu kuning. Kemudian maknanya itu sendiri, kalau yang warna merah ini dihasilkan dari bahwa si salmonella itu tidak dapat memfermentasi laktosa maupun sukrosa. Jadi dia bisanya memfermentasi glukosa. Kalau laktosa sama sukrosa tidak bisa. Itulah kenapa dia warnanya merah. Ya, untuk yang miringnya. Tetapi untuk yang agar tegaknya warnanya kuning, yang artinya dia dapat memfermentasi glukosa. Ya guys ya. Jadi dia bisa memfermentasi glukosa sehingga warnanya kuning. Ya. Jadi kalian harus fokus ya terhadap 3 istilah ini ya, laktosa, sukrosa, glukosa. Laktosa sama sukrosa ndak bisa, kalau glukosa bisa gitu ya. Dan ketiga karbohidrat ini adalah kategori karbohidrat ya anak-anak. Ketiga karbohidrat ini sesuai dengan nama dari TSIA itu sendiri, yaitu triple sugar. Jadi gulanya ada 3
yaitu apa? Glukosa, laktosa, dan sukrosa. Gitu ya guys ya. Oke. Kemudian untuk VIP, ya ini VIP nanti setelah diinkubasi, ini kan semua orang harus diinkubasi ya, SCA, TSIA dan kawan-kawan ini semua harus diinkubasi pada suhu 37 pada waktu 24 sampai 48 jam. Nah, setelah selesai diinkubasi baru ditambahkan untuk FP. Untuk VIP berarti ditambahkannya alfa naftol dan KOH ya. Alfa naftol dan KOH. Alfa naftol di sini berperan sebagai katalis ya, mempercepat reaksi. Untuk KOH ini dia yang dapat menentukan ya. KOH ini sebagai apa ya di sini ya? Pereaksi yang dapat menentukan atau mendeteksi adanya asetoin. Jadi KOH ini sebagai deteksi asetoin. Deteksi asetoin ini ya KOH. Kalau alfa naftol katalis G. Nah, untuk uji VIP itu sendiri dia memiliki makna fermentasi glukosa ya, yang dapat menghasilkan asetil metil karbonil atau yang bersifat basa. Jadi kalau untuk uji VIP ini terkhusus ya anak-anak, uji VIP ini terkhusus bagi mereka yang bisa menghasilkan, jadi nggak cukup bisa memfermentasi glukosa saja, nggak cukup ya. Karena kalau dari segi memfermentasi glukosa itu kan ya salmonella kan bisa gitu ya, tetapi harus ada kata kuncinya, hasilnya. Jadi VIP ini fokus ke hasil ya, hasilnya harus asetil apa tadi ya, asetil metil karbonil ya, harus asetil metil karbonil guys hasilnya. Nah, karena salmonella ini tidak bisa menghasilkan asetil metil karbonil, maka dia negatif hasil ujinya ya, gitu. Yang mana warnanya adalah jingga. Kemudian lanjut di MR. Nah, untuk uji MR juga sama ya. Setelah dari inkubator, dia ditetesi 5 tetes MR sehingga terbentuk warna merah. Untuk salmonella itu warnanya merah ya, alias positif. Yang artinya bahwa si MR ini memiliki tujuan untuk apakah si bakteri dapat memfermentasi asam atau tidak. Gitu, oke. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari keempat uji biokimia ya, semuanya positif ya guys, kecuali VIP. Ya, SCA positif warna biru, MR positif warna merah, TSIA positif tetapi dengan hafalan ya, agar miring merah, agar tegak kuning. Terus untuk VIP dia negatif ya, yaitu warnanya jingga. Oke. Gitu. Ya. Di sini ada tulisan uji TSIA ya guys. Sebenarnya tadi sudah aku jelaskan. Jadi ini untuk bakteri yang memfermentasi glukosa, laktosa maupun sukrosa. Kalau glukosa bisa akan ngasilin asam atau warnanya kuning. Ya, makanya tadi agar tegaknya kuning ya. Laktosa, sukrosa dia kan salmonella nggak bisa, makanya warnanya basa atau warna merah. Ya, yang nggak bisa itu berarti warnanya merah gitu. Salmonella termasuk salmonella termasuk yang tidak bisa memfermentasi laktosa dan sukrosa gitu. Oke guys, kemudian dia dapat menghasilkan H2S. Ya, H2S ini memicu terbentuknya endapan hitam ya. Gitu. H2S membentuk endapan hitam dari Fe. Karena kan tadi triple sugar iron agar ya. Berarti kan dia ada iron, ada besinya. Ya, besi bisa menyebabkan warna hitam ketika bertemu dengan H2S. Gitu ya guys ya. Oke. Nah, untuk TSIA itu sendiri kan tidak menggunakan pereaksi ya. Di sini dia tidak ada pereaksinya. Kayak SCA nggak pakai pereaksi, maka dia ada indikatornya tentu ya. Jadi biasanya ciri-cirinya kalau dia nggak pakai pereaksi itu dia ada mi indikatornya. Ya, indikatornya dalam hal ini untuk TSIA adalah phenol red. Gitu ya guys ya. Oke lah. Aduh, hilang. Tunggu ya. Lalu terakhir jangan lupa untuk ini tambahan ya, untuk list media ada 2, yaitu untuk ya list media di sini yang dari tahap pengkayaan ya, dari yang tahap pengkayaan. Kalau pra pengkayaan nggak ada
sama tahap isolasi. Jadi prapengkayaan sama isolasi memiliki memiliki media yang bervariasi ya guys. Jadi kayak kalau pengkayaan nggak selamanya SCA. Kalau isolasi juga nggak selamanya BSA. Sorry ya. Ya. Jadi ini ya, isolasi nggak selamanya BSA. Pengkayaan nggak selamanya SCB ya guys ya, tapi ada yang lain ya. Untuk pengkayaan ada RV, ada TTB, ada MKTTN Brod. RV adalah Rappaport Faciliadis, TTB adalah Titrationat Brod, MKTTN Brod, SCB ya. Kalau misalnya mau tahu kepanjangannya bisa searching ya guys ya. Terus isolasi, kalau yang isolasi juga nggak cuman BSA ya, tapi bisa juga XLD agar, bisa rambah agar atau RA, bisa juga HE agar gitu. Nah, ada di tugas itu ditanyakan tentang bagaimana kalau warna koloni diisolasi di XLD agar. Ya, warna koloninya hitam. Kalau warna koloni yang diisolasi di RA berarti warnanya merah. Berarti hitam, merah sama hijau kebiruan inti hitam gitu ya. Karena kalau BSA kan orang sudah tahu ya, dia apa, hitam kecoklatan kilap logam ya, hitam kecoklatan kilap logam. Oh ya, coklat kehitaman, sorry, bukan hitam kecoklatan, coklat dulu, coklat kehitaman kilap logam ya, kayak gitu guys. Oke deh, semoga bisa dipahami. Oh iya, satu lagi aku lupa. Tolong kalian searching di antara semua media yang dipakai di uji salmonella, apapun itu dari LB, SCB, BSA, dan teman-teman media yang lain yaitu RV, MKTTN dan seterusnya. Itu kalian tolong searching yang mana yang tidak bisa dimasukin autoclave ya. Itu bisa coba dicek ya anak-anak. Oke, takutnya itu juga keluar di ujian. Sudah gitu aja ya. Kita lanjut di uji daya hambat di video berikutnya.